Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Al-Ghifari, NIM 114210087 dari Prok 2 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Eh, di sini saya akan eh, mempraktekkan tentang acara 4 yang berjudul latihan arahan fungsi kawasan atau scoring. Di sini kita sudah membuka software ArcMap, kemudian membuka template blank map, lalu oke. Langkah selanjutnya itu klik kanan pada layers, kemudian properties untuk mengatur coordinate system sesuai peta yang kita gunakan. Dan klik kanan pada layers, add data, lalu masukkan data batas administrasi yang telah kita buat di acara 1 kemarin. Setelah muncul layer batas admin, kemudian klik kanan pada layernya, data, kemudian export data, kemudian browse di output feature class. Lalu save di folder yang kita inginkan. Di sini kita ganti nama jadi miringan lereng. Dan save. Oke. Yes. Kemudian langkah selanjutnya yaitu melakukan merging terhadap layer kemiringan lereng dan batas administrasi ini untuk menghilangkan garis-garis batas administrasi yang di tengah. Itu kita bisa unchecklist saja yang ini. Kemudian edit feature, start editing. Kemudian klik edit tool, tarik seperti ini. Jika sudah terselect semua, klik pada editor, lalu merge. Oke. Nah, untuk menghilangkan batas biru ini, kita cukup klik Clear Selected Features. Langkah selanjutnya klik kanan lagi di batas administrasi, dan export data. Kemudian kita save lagi untuk layer curah hujan. Save. Oh, kita stop editing dulu. Kita export data lagi. Dan save. Oke. Yes. Centang yang curah hujan. Kemudian klik kanan, edit feature, start editing. Select seperti ini lagi. Kemudian merge. Oke. Kemudian lakukan ekspor data sekali lagi untuk membuat layer jenis tanah. Kemudian save. Oke. Ya, stop editing dulu ya. Melakukannya hal yang sama. Setelah melakukan seperti ini, kita akan membagi masing-masing ketiga layer ini ke 5 bagian. Langkah pertama yaitu kita edit feature. Kemudian start editing kalau sudah. Kemudian kita klik cut polygon tool. Ya, kita select dulu ke sini, cut polygon tool. Lalu kita bagi ke dalam 5 bagian. Kemudian stop editing lalu save. Selanjutnya kita klik kanan di kemiringan lereng, open attribute table, kemudian ke table options, kemudian add field. Di sini kita ketik score L.
dengan type-nya itu long integer. Dan oke. Dan sekali lagi add field untuk menambahkan keterangan. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan memasukkan skor kemiringan lereng dan keterangannya berdasarkan klasifikasi dan skor faktor kemiringan lereng. Start editing dulu dan masukkan skornya. Jika sudah terisi seperti ini, kemudian kita close, lalu stop editing, kemudian save. Kita lakukan hal yang sama di layer curah hujan. Kita start editing dulu, kemudian select petanya, lalu cut polygon tool, dan membagi dalam 5 bagian juga. Seperti ini, kemudian kita stop editing, save. Di kanan, open attribute table, add field. Di sini masukkan for ch, type-nya long integer. Oke. Masukkan lagi keterangan, type-nya text. Oke. Kemudian kita start editing, lalu memasukkan skor curah hujan serta keterangan berdasarkan tabel yang ada. Nah, jika sudah, kemudian kita stop editing, lalu save, kemudian close. Sekali lagi lakukan hal yang sama di layer jenis tanah. Membagi dulu ke dalam 5 kontur. Kemudian stop editing, lalu save. Di kanan open attribute table, add field, lalu masukkan skor GT. Ganti type-nya long integer, kemudian oke. Masukkan lagi keterangan. Type-nya text. Kemudian edit feature, start editing, lalu masukkan skor dan keterangan di klasifikasi jenis tanah. Kemudian jika sudah, kita stop editing, lalu yes. Kemudian close. Langkah selanjutnya kita akan melakukan overlay pada ketiga jenis peta ini. Caranya dengan mengklik processing, kemudian union. Nah, input feature-nya kita masukkan ketiga jenis layer ini, yaitu jenis tanah, curah hujan, dan kemiringan lereng. Kemudian kita save. Kemudian kita save dengan nama arahan fungsi kawasan. Lalu save. Yang oke. Nah, jika proses union dan overlay dari ketiga jenis peta ini sudah selesai, dan kita unchecklist layer yang lain. Ya, langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu klik kanan pendarahan fungsi kawasan, open attribute table, kemudian add field, lalu di sini kasih nama skor long integer, lalu oke. Kemudian add field lagi, masukkan keterangan. Ya, teks, lainnya kita ganti jadi 100. Oke. Nah, jika sudah muncul tabelnya, kemudian kita klik kanan pada skor total, field kalkulator, yes. Kemudian kita jumlahkan ketiga layer tadi, rumusnya itu skor JT,
ditambah dengan skor KL ditambah skor CH. Lalu oke. Nah, akan muncul skor total di tabel ini. Oke, kemudian kita select by attribute. Lalu kita masukkan rumus skor total lebih dari sama dengan jika skor total di sini kurang dari 45, kita bisa kurang dari 45 ke kurang dari sama dengan, tapi di skor total saya itu tidak ada. Jadi kita lebih dari sama dengan 45 N, masukkan lagi skor total kurang dari sama dengan 90. Kemudian apply. Nah, di sini sudah terblok yang sesuai. Kemudian di keterangannya kita klik kanan, kemudian field kalkulator. Dan kita akan menambahkan keterangan arahannya sesuai yang ada di buku panduan. Nah, setelah kita menulis keterangannya, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita ke skor total lagi, ke select by attribute untuk melakukan hal yang sama tapi dengan skor yang berbeda. Di sini kita isi 91, di sini 135, kemudian di keterangan kita klik kanan, field kalkulator, kemudian kita ganti keterangannya sesuai total skor yang ada di buku panduan. Klik OK. Kemudian lakukan lagi untuk klasifikasi yang selanjutnya, klikkan pada skor total, field kalkulator, select by attribute, kemudian mengganti nilainya 36, ini 180, dan apply, dan klik kanan keterangan, field kalkulator, masukkan keterangannya, klik OK, dan lakukan sekali lagi select by attribute, ganti skornya di sini 181 dan 225, dan apply, klikkan pada keterangan field kalkulator, ganti keterangannya menjadi Cangkuk Cilindung. Oke. Nah, jika sudah kita pastikan terisi semua, tidak yang terlewat, kemudian kita close. Lalu kita klik kanan, properties, kemudian ke simbologi, kategoris, value field-nya pilih keterangan paling bawah, add all value. Karena di klasifikasi tersebut tidak ada penentuan warna, jadi kita memilih warna sesuka hati. Saya itu ke color ramp, lalu pilih aja warna yang mana kita mau. Dan jika sudah kita apply, lalu kita hilangkan garis-garis hitam ini dengan cara kita blok semua keempat warnanya, dan klik kanan, properties for all symbol, kemudian outline color-nya kita ganti jadi no color, dan oke. Apply, lalu oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita kemudian ke view atau layout view. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita selanjutnya menyesuaikan layout ini. Untuk kita sisakan satu space untuk kita membuat layout keterangan.
Jadi eh, kita sesuaikan. Dan jika sudah sesuai, kemudian kita membuat satu kotakan lagi dengan cara ke rectangle ini. Kemudian kita tarik garis seperti ini. Kita sesuaikan. Lalu klik kanan, properties. Fill colornya kita no color saja, kemudian apply. Kemudian kita akan menambahkan teks. Kemudian klik teks. Kita zoom dulu. Kemudian kita klik saja dan ketik keterangan. Kemudian klik kanan, klik kanan, properties. Lalu kita mengganti ukuran serta font yang kita inginkan. Ganti timbul, ganti di Times New Roman. Size-nya 12. Klik OK, apply, lalu OK. Jika merasa kekecilan, kita bisa gedein di sini. Aja. Sesuaikan. Kemudian kita akan menambahkan kotak-kotakan sesuai banyaknya klasifikasi kawasan fungsi arahan lingkungan ini. Caranya itu ke rectangle lagi, dan buat satu kotakan. Dan kita bisa bikin 4 kotakan, kita bisa copy paste saja. Nah, jika sudah ada 4, dan kita sesuaikan. Nah, jika sudah sesuai, kemudian kita bikin teks lagi di sini untuk keterangannya. Kemudian kita bisa copy paste saja. Lalu ganti, klik 2 kali untuk mengganti keterangan. Nah, jika sudah menulis keterangannya, kemudian kita mengganti warnanya sesuai keterangan yang di sini yang sudah kita buat. Nah, jika sudah seperti ini, berarti langkah untuk acara 4 selesai kita lakukan. Mungkin cukup sekian tutorial acara 4 dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.